welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai market lagi kayak gini. IHSG turun terus, obligasi juga turun, dolar naik. Kira-kira apa ya yang mesti kita lakukan? Sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Thank you teman-teman. Nah kita langsung mulai aja teman-teman. Yang pertama, kalau ngomongin soal IHSG nih, dari yang 6.000 terus ke 5.500 ke 5.000 ke 4.500, habis itu juga ke 4.000, dan sekarang udah di kepala 3.000 teman-teman. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Pertama pastinya ketika kalian ada di posisi 5.000, berharap akan ke 6.000 dong, ya kan? Tapi ternyata tiba-tiba terjadi yang namanya coronavirus, benar? Nah, terus kita berpikiran, ini kan hanya sementara aja, nggak apa-apa lah 5.000, pasti akan bisa ke 6.000 lagi. Kita buy, ya kan, kita beli nih teman-teman. Terus ternyata turun lagi, turun ke 4.500 misalkan. Kira-kira waktu yang tepat nggak ya buat cut loss? Ntar dulu deh, ya kan? Nah, akhirnya kita menahan lagi dan kita melihat lagi posisi udah di 4.000. Sekarang berpikirnya gini, mending kita cut loss atau kita nambah dana nih teman-teman, ya kan, di dalam IHSG yang 4.000. Oke, katakanlah kamu nambah nih teman-teman, karena aku juga melakukan itu. Aku nambah dana di IHSG, di equity marketnya di level 4.000. Oke, ketika udah di level 4.000, kita masukkan dana lagi dan kita berharap 4.000 tuh udah support paling rendah deh, udah nggak mungkin lagi ada yang lebih rendah dari itu. Nah, ketika ternyata lebih rendah lagi teman-teman dari itu, udah menyentuh ke level yang mungkin bisa kita katakan udah di 3.000-an sekarang ya teman-teman. Di 3.000-an ini apakah udah level support? Ketika kita ngomongin level support ya, kita nggak pernah tahu di level mana. Ketika ada sentimen sedikit aja yang menggerakkan IHSG, itu akan membuat kalian atau akan membuat market itu turun gitu. Tapi ketika investor asing udah merasa, ini kayaknya udah waktu yang tepat nih, udah harga udah murah, market cap udah murah segala macem, ya kan, BBCA, terus juga bank-bank semua udah murah harganya. Ini saat yang tepat buat investor asing beli lagi. Ketika dia beli lagi, IHSG akan naik, betul? Nah, seberapa tajam dia naik? Ketika udah naik nih teman-teman, ketika semua orang udah memborong, ya kan, memborong sahamnya, apa yang terjadi? Dia jual. Jadi investor asingnya melakukan jual. Nah, ketika jual itu, kalian belum sempat menjualnya nih teman-teman. Jadi kalian berpikir, akan naik lagi nih, investor asing akan masuk lagi. Ternyata mereka jual. Jadi mereka hanya ingin mengambil capital gain-nya aja teman-teman. Ketika harga lagi murah, mereka beli. Terus ketika udah naik sedikit, mereka langsung jual. Nah, terus sekarang berpikir gini, bingung juga ya, kalau mau main saham apa? Kalau mau main reksadana apa? Simpelnya kalau saham kan berarti satuan ya teman-teman ya. Kalau reksadana itu kan dikelola oleh manajer investasi, terus juga lebih ke dananya mau dipakai kemana, mau dipakai itu ke saham, mau dipakai itu ke obligasi, atau mau dimasukin ke money market. Nah, itu kan semua tergantung ya teman-teman ya. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu aja buat kalian nih yang sebenarnya haus akan namanya kupon, terus juga nggak mau yang namanya terlalu pusing mikirin resiko. Obligasi itu paling benar teman-teman. Obligasi itu paling benar. Kenapa paling benar? Karena salah satunya adalah kalian dapat kupon atau dapat bunga yang itu nggak akan berubah. Nggak akan berubah teman-teman. Jadi mau marketnya gimana pun itu nggak akan berubah teman-teman. Akan dapat kupon atau akan dapat bunga. Oke. Nah, yang akan berbeda itu apa? Yang akan berbeda adalah harga obligasinya teman-teman. Oke. Harga obligasinya itu akan berubah. Ketika misalkan orang-orang tidak lagi mau beli obligasi, harga akan turun. Tuh. Ketika orang merasa obligasi itu lebih berguna nih daripada saham, obligasi akan naik, harga kamu akan naik, gitu. As simple as that, tapi kalian akan selalu dapat bunganya teman-teman. Entah itu kalian mau yang obligasi jangka panjang, yang per 6 bulan sekali, ataupun kalian yang per 3 tahun 1 bulan sekali.
gitu teman-teman. Jadi tergantung nih dari kaliannya, tipe obligasi yang kalian suka itu jangka panjang atau jangka pendek. Oke. Kalau ngomongin saham, kita main cepet aja. Kalau kalian lagi main saham bank, kalian beli di level berapa, kalian udah merasa sedikit untung 1-2%, bisa langsung ambil aja teman-teman. Untuk reksadana, karena kalian ada kena fee, untuk yang kena fee, mungkin kalian harus lihat dulu nih, memperhitungkan resiko atau memperhitungkan fee-nya, apakah akan bisa mengalami kenaikan 2-3 kali lipat dari fee-nya itu. Jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman, antara reksadana, habis itu juga saham, dan juga obligasi teman-teman. Tapi untuk sekarang market yang lagi seperti ini, kalian yang tidak berani mengambil resiko, obligasi itu paling, mungkin ini bisa aku katakan adalah yang paling bener kali ya, yang paling bagus kali ya, dibandingkan kita ngambil yang lain, ngambil saham. Tapi untuk kalian yang pencinta saham, berani mengambil resiko lebih, ya kan teman-teman, kalian bisa nih sebenarnya coba untuk masuk dikit-dikit. Jadi ketika udah di level 4.000 kalian udah masuk dikit, di level 3.900 kalian masuk dikit, ketika balik rebound di level 5.000 kalian udah langsung dapet berkali-kali lipatnya teman-teman. Atau juga nih teman-teman, buat kalian nih yang udah masuk ke dolar, dari rupiah ke dolar di level 13.800-an, 13.900-an, di 14.000, selamat, karena kalian tahu nggak sih sebenarnya dolar itu udah menyentuh 16.000. Oke, udah menyentuh 16.000 lebih malahan teman-teman. Jadi buat kalian ini adalah saat yang tepat untuk menjual dolar kalian. Ingat ya. Kenapa? Karena level ini udah level tertingginya selama tahun 98 teman-teman. Kalian mau nunggu sampai tahun 98 butuh 22 tahun teman-teman. Tapi kalian ketika ini udah timing yang pas untuk kalian beli di level 13.800 dan kalian jual di 16.000, udah hampir 3.000 kalian untung teman-teman, kurang lebih. Oke. Jadi di sini adalah kalian bisa banget teman-teman. Untuk yang pertama adalah menjual dolar kalian ya kan ke level 16.000. Lalu yang kedua bisa membeli obligasi rupiah, dimana obligasi rupiah itu atau obligasi Indonesia itu masih ada yang di level 8,75%, 8%, 7%, 6%, itu masih ada teman-teman. Dan itu udah kalian dapat secara capital gain dari US dollarnya, dari rupiah ke US dollar. Terus yang kedua kalian dapat bunganya, dapat kuponnya dari obligasi rupiah. Dan ketika nanti rupiah udah menguat lagi, udah ke level 13.000-an atau 14.000, kalian bisa lanjut lagi untuk beli lagi dolarnya teman-teman gitu. Nah teman-teman, thank you ya udah nonton video ini. Semoga bermanfaat nih teman-teman buat kalian semuanya. Dan kalau misalkan kalian ada yang pengen tanya-tanya nih secara lebih dalam, atau kalian juga nih teman-teman mungkin ngerasa, Kak aku pengen dong request nih tentang ngebahas tentang ini dong, atau ngebahas tentang itu dong gitu kan. Nah kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Thank you teman-teman. Have a nice day.